Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mempertemukan kita di dalam ibadah hari ini sekaligus boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Untuk lebih jauh masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada segenap hamba Tuhan, majelis, dan jemaat GKT Eklesia yang memberikan kesempatan kepada saya untuk boleh berbagi firman Tuhan di hari Minggu hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya ingin memperkenalkan diri sejenak. Nama saya Darwis Daud Tasemak. Saya mempunyai seorang istri, namanya Rifka Muhandini, dan kami sedang melayani Tuhan di Gereja Kristus Tuhan Jemaat Ebenezer, dan senang sekali bisa berkenalan dengan Bapak Ibu sekalipun hanya lewat media sosial ataupun lewat virtual pada saat ini, tetapi tidak mengurangi rasa persaudaraan kita, rasa kita tetap berfokus beribadah kepada Tuhan yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk perkenalan lebih jauh atau lebih detail, kita bisa berjumpa lewat media sosial ataupun lewat telepon, WA, dan alat-alat komunikasi lainnya. Yang pasti bahwa saya senang bisa bertemu Bapak Ibu dan kita tetap bersaudara di dalam Tuhan. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ibadah minggu hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikannya lah sehingga kami diperkenan untuk boleh menyiapkan diri di dalam mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu hari ini. Sekaligus Tuhan, kami bersyukur sekalipun di dalam kondisi hari ini yang penuh dengan tantangan, karena pandemi yang menghambat seluruh aktivitas kami secara onsite, tetapi tidak menghambat iman kami kepada Tuhan. Di dalam kondisi apapun, dimanapun kami berada, kami tetap ingin beribadah kepadamu ya Tuhan. Saat ini kami mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, baik hamba-Mu maupun kepada seluruh jemaat-Mu, GKT, Jemaat Eklesia, bahkan setiap umat-umat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, untuk boleh bersama-sama belajar firman-Mu. Tolong kami semua Tuhan, sehingga firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi pedoman di dalam hidup kami, sekaligus menguatkan kami di tengah-tengah pergumulan hidup hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama terdapat di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-43 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-5. Yesaya pasal 43 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-5. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, saya akan bacakan untuk kita, silahkan memperhatikan di Alkitabnya masing-masing. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau.
atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan engkau akan menghimpun, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita akan diantar satu tema pada pagi hari ini di dalam ibadah minggu, yaitu engkau berharga di mataku. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang ada di dalam pikiran kita ketika kita mendengar satu tema atau satu firman Tuhan yang berkata bahwa engkau berharga di mataku di tengah-tengah tantangan hidup yang sedang melanda umat manusia hari ini. Dan tidak bisa dipungkiri, pandemi yang kita alami hari ini sungguh-sungguh menguras seluruh energi kita. Bahkan menantang iman kita. Menguras seluruh pikiran kita untuk terus berjuang, melangkah bersama dengan Tuhan, menghadapi situasi yang tidak menyenangkan hari ini. Karena pandemi, Bapak, Ibu, dan saudaraku, begitu banyak situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan hati manusia. Termasuk saya dan Bapak Ibu semuanya. Relasi yang kita bangun, yang kita bisa berjumpa dengan sesama kita, antar sesama, kadang-kadang tidak bisa lagi hari ini. Kita dibatasi dengan menjaga jarak. Kita tidak bisa berjabat tangan. Bahkan ketika kita berbicara di dalam soal usaha dan pekerjaan, ada begitu banyak umat manusia yang kehilangan pekerjaan, bahkan usaha mereka sedang berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah situasi yang sulit hari ini, tentu kita harus punya pengharapan, yaitu kepada Tuhan. Kehidupan kita sebagai umat manusia tidak bisa dilepaskan dari setiap rencana-rencana yang kita sudah susun, kita sudah bangun, sedang kita kerjakan hari ini. Mungkin kita sedang mengerjakan banyak hal. Kita sudah mulai start dari sesuatu rencana dan kita sedang mempersiapkan satu keberhasilan. Kita sedang mencoba atau kita sedang melakukan banyak hal. Dan di dalam rencana itu, di dalam hal-hal yang kita lakukan, kita sedang menerawang satu kesuksesan. Tapi Bapak, Ibu, dan saudara, situasi kadang-kadang tidak mengizinkan kita untuk mencapai kesuksesan itu. Di tengah-tengah kelemahan tantangan hidup hari ini, kita membutuhkan satu pengharapan yang pasti. Kita membutuhkan satu pegangan bagaimana kita tetap melangkah di tengah-tengah tantangan hidup hari ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya kira ketika kita melihat bagian firman Tuhan hari ini, bangsa Israel pun sedang mengalami satu kondisi yang tidak mengenakan. Mereka sedang berada di dalam masa pembuangan. Mereka dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Mereka sedang berada di negeri orang. Mereka rindu untuk pulang kampung. Mereka ingin hidup senang, tetapi mereka sedang di dalam satu kondisi yang
ada di dalam pembuangan dan tidak memungkinkan untuk boleh menikmati kehidupan yang menyenangkan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam situasi seperti ini, Tuhan itu hadir menyapa mereka. Tuhan itu hadir memberikan satu pengharapan, satu semangat baru, bahwa di dalam kondisi yang tidak menyenangkan itu, umat Israel, bangsa Israel itu tidak sendiri. Allah tidak meninggalkan mereka. Di dalam bacaan kita hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat bagaimana Allah sendiri yang memberikan janji kepada bangsa Israel di dalam masa-masa pembuangan itu, bahwa Allah itu memberikan pengharapan, memberikan janji, bahkan memberikan penyertaan Tuhan bagi umatnya yang sedang di dalam masa-masa pembuangan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita pun mungkin sedang mengalami satu kondisi yang sama hari ini. Kita pun juga sedang di dalam suatu kondisi yang seakan-akan tidak ada harapan lagi. Melihat pandemi yang begitu membuat kita tertekan, membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ada begitu banyak orang yang mengalami kesulitan hidup, mengalami kesedihan. Tetapi hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam kondisi yang memprihatinkan hari ini, dalam kondisi yang sama dialami oleh bangsa Israel, Tuhan pun menyapa kita hari ini dengan firman-Nya. Karena kita berharga di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita berharga di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Allah menyapa kita dengan firman-Nya, supaya kita punya pengharapan, supaya kita bisa punya keyakinan bahwa kita tidak berjalan sendiri di dalam menjalani kehidupan ini. Ada Allah yang selalu bersama-sama dengan kita. Ada Allah yang selalu memegang tangan kita agar kita tetap kuat menghadapi perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa umatnya, mengapa bangsa Israel, mengapa saya dan kita semua itu sangat berharga di hadapan Tuhan? Mengapa Allah itu begitu rela untuk menyapa kita, memberikan kita pengharapan? Bapak, Ibu, dan Saudara, dari bagian ini kita mau belajar. Yang pertama adalah kita ini adalah kepunyaannya Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya tidak tahu apa yang paling berharga di dalam hidup kita, yang kita punyai hari ini. Tentu sesuatu yang sangat berharga itu kita pelihara, kita rawat, dan kita rawat sebaik-baiknya supaya itu menjadi satu barang, ataupun kalau berupa barang itu tetap utuh dan bisa umur panjang. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu apa yang paling berharga di dalam hidup kita hari ini. Tentu sesuatu yang sangat berharga itu kita sedang memperhatikannya, sedang merawatnya agar tetap utuh dan tetap berharga buat kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini adalah umatnya yang berharga di hadapan Tuhan. Mengapa kita begitu berharga di hadapan Tuhan? Karena kita adalah kepunyaannya. Kalau kita memperhatikan, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, di dalam ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga, di situ kita bisa melihat bahwa bukti bahwa kita adalah kepunyaan Allah adalah ada janji kepemilikan Tuhan buat saya dan kita semua sebagai umat-umatnya. Kita berharga di hadapan Tuhan karena kita kepunyaannya adalah, Dia katakan bahwa kita ini adalah umatnya, kita kepunyaannya, dikatakan bahwa jangan takut sebab aku telah menebus engkau. Bagian ini Bapak, Ibu, dan Saudara memberikan kita satu pengharapan bahwa Allah itu benar-benar memperhatikan kita. Dia itu menyayangi kita. Bahkan Dia memberikan kita satu status bahwa kita ini adalah kepunyaannya, kita ini adalah miliknya. Dan disitulah kita dikatakan berharga di hadapan Tuhan.
Bukti bahwa kita adalah kepunyaannya, bahwa dia katakan bahwa aku telah memanggil engkau dengan namamu. Bapak, Ibu, dan saudaraku, ada kedekatan yang sangat intim antara Allah dengan umatnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat bahwa ada kata di situ bahwa aku memanggil engkau dengan namamu, ada satu kedekatan antara umatnya dengan Allah sendiri. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat bagaimana kedekatan orang tua dan anaknya. Kalau orang tua biasanya pasti hafal nama anak-anaknya. Nah, itu sangat berbeda Bapak, Ibu, dan saudara. Kalau orang tuanya, kalau orang tua yang lain, misalnya orang tuanya si A, itu biasanya tidak akan selalu ingat nama anaknya si B begitu ya, atau nama anak orang lain begitu. Tapi kalau anak sendiri pasti diingat, dan selalu kita memanggilnya dengan nama yang begitu akrab. Demikian juga Allah, Bapak, Ibu, dan saudara. Di sini dia telah memanggil kita dengan nama kita, itu artinya ada satu kedekatan, ada satu relasi yang intim di dalamnya. Nah, bukti bahwa kita adalah kepunyaan Allah adalah dikatakan bahwa engkau ini kepunyaanku. Allah secara spesifik mengatakan bahwa engkau ini adalah kepunyaanku. Engkau adalah milikku. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, betapa indahnya kita memiliki Allah yang sangat luar biasa. Karena kita adalah kepunyaannya. Oleh karena itu di dalam bagian ini ketika kita berada di dalam satu kondisi yang tidak mengenakan, dia menyapa kita. Tidak usah takut. Sebab aku bersama-sama dengan engkau. Dan aku telah mengenal engkau. Dan memanggil engkau dengan namamu. Dan engkau ini kepunyaanku. Bukti bahwa kita adalah kepunyaannya Allah adalah ada janji penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Di sana dikatakan di dalam ayat yang kedua. Menyeberang melalui air, Tuhan menyertai kita. Kita melalui sungai-sungai tidak akan hanyut. Berjalan di api tidak akan hangus dan tidak terbakar. Pada bagian ini Bapak, Ibu, dan saudara, kita bisa melihat secara utuh dan begitu Allah sangat memperhatikan kita. Sehingga tidak sekalipun dia melepaskan dirinya dari kehidupan kita. Karena ia tahu bahwa kita membutuhkan dia. Karena dia menyayangi kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukti bahwa kita adalah kepunyaannya adalah ada penguatan janji Tuhan di situ. Di sana dikatakan dalam ayat yang ketiga, akulah Tuhan Allahmu. Ada satu perkenalan diri bahwa aku ini adalah Tuhan. Aku ini adalah Allah yang selalu menolong engkau. Maka dikatakan Bapak, Ibu, dan saudara, aku menebus engkau dari Mesir, memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Di sini dalam bagian ini Bapak, Ibu, dan saudara, bangsa Israel diingatkan kembali bahwa Allah menebus mereka, menolong mereka, membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan Allah mau mengingatkan kita juga hari ini. Bahwa bangsa Israel aja ditolong oleh Tuhan sebagai umat pilihan. Dan kita pun hari ini pasti ditolong oleh Tuhan sebagai umat pilihannya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Betapa Allah itu luar biasa dan mengasihi kita. Di dalam gambaran ini dikatakan bahwa ia memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Bahwa ia rela melakukan apapun untuk menyelamatkan umatnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang dapat kita pelajari dari bagian ini? Jika kita adalah kepunyaannya Allah, maka yakinlah kepada Allah bahwa Ia adalah Allah yang sangat menyayangi kita. Ia adalah Allah yang selalu menyertai kehidupan kita. Ia adalah Allah yang selalu memelihara kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari yakinkan diri kita bahwa kita memiliki Allah di dalam menjalani kehidupan ini. Kita ini adalah kepunyaannya. Dan dia tidak mungkin meninggalkan kita. Karena dia sendiri berjanji
untuk selalu bersama-sama dengan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua kita mau belajar di dalam bagian ini adalah kita adalah berharga bagi Allah. Kalau yang pertama tadi kita belajar bahwa kita ini adalah kepunyaannya, yang kedua adalah kita berharga bagi Allah. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti di awal tadi saya katakan bahwa saya tidak tahu apa yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau sesuatu yang sangat berharga, biasanya kita perhatikan baik-baik. Kita rawat baik-baik. Kita sayangi dia baik-baik. Karena itu sangat berharga buat kita. Dan di dalam bagian ini Bapak, Ibu, dan Saudara, Allah itu memberikan gambaran bahwa umatnya itu sangat berharga bagi Allah. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukti bahwa kita berharga bagi Allah, itu di dalam ayat yang keempat kita bisa belajar Allah sendiri turun tangan untuk menolong umat-umatnya. Allah sendiri turun tangan untuk memberikan satu label bahwa engkau berharga di mataku dan mulia. Bukan hanya sekedar satu himbauan, satu ungkapan, tetapi Allah ketika dia mengatakan bahwa engkau berharga, sekaligus dia turun tangan untuk menolong umat-umatnya. Sesuatu yang sangat berharga itu pasti dijagai, pasti dipelihara, karena itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukti bahwa kita berharga bagi Allah, di sana dikatakan bahwa aku mengasihi engkau. Bahkan dikatakan kembali, Allah memberikan ganti manusia, bangsa-bangsa, ganti nyawamu. Kita bisa melihatnya di dalam bagian yang ayat 1-3. Di situ dikatakan, aku memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Dan itu kita bisa melihatnya Bapak, Ibu, dan Saudaraku sebagai bagian bahwa Allah itu sangat menyayangi kita. Dan apapun yang dilakukan Allah, semuanya pasti untuk kebaikan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, bukti bahwa kita berharga bagi Allah adalah Allah itu selalu menyertai kita. Di dalam ayat yang kelima kita bisa perhatikan. Di sana dikatakan kembali, janganlah takut. Nah, itu kita bisa melihatnya Bapak, Ibu, dan Saudara. Di dalam ayatnya yang pertama bagian B itu, di sana dikatakan janganlah takut. Nah, di dalam ayat yang kelima diulang kembali, janganlah takut. Nah, saya yakin Bapak, Ibu, dan Saudara bahwa di sini Allah mau menekankan bahwa tidak usah takut. Karena ada Allah yang selalu menyertai kita di dalam menjalani kehidupan ini. Mengapa diulang 2 kali Bapak, Ibu, dan Saudara? Saya kira sesuatu yang diulang itu adalah satu penekanan, sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat meyakinkan setiap orang bahwa itu adalah mengandung unsur yang sangat penting. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita bisa melihat ada satu janji Allah di dalam bagian ini, di dalam ayatnya yang pertama dan juga ayat yang kelima, janganlah takut. Nah, bukti bahwa kita berharga bagi Allah adalah Tuhan menyertai umatnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kembali Allah mengingatkan bahwa Allah itu menyertai umatnya dan tidak sekalipun meninggalkan mereka. Lalu di dalam bagian ini bukti bahwa kita berharga bagi Allah. Ada berkat, ada karya Allah yang sungguh-sungguh nyata secara real, dan juga kita bisa melihatnya melalui berkat-berkat yang Tuhan siapkan. Di dalam ayat yang kelima dikatakan, aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, menghimpun engkau dari barat. Ini adalah satu bentuk pemeliharaan Allah yang nyata bagi bangsa Israel di dalam masa pembuangan, bahwa Allah akan menghimpun mereka, mendatangkan mereka dan menyatukan mereka kembali untuk boleh keluar di dalam masa-masa pembuangan saat itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita pun hari ini ada di dalam pemeliharaannya Tuhan.
Kita pun hari ini berharga di hadapan Tuhan. Mari kita coba renungkan. Jikalau kita begitu berharga bagi Allah, maka percayalah, Tuhan pasti merawat kita. Tuhan pasti mengasihi kita. Tuhan pasti memberkati kita. Dan Tuhan pasti selalu menyertai perjalanan hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita menjalani kehidupan hari ini dengan satu keyakinan bahwa Tuhan adalah Allah yang selalu menyertai kehidupan kita. Karena kita adalah berharga di hadapan Tuhan. Kita ini adalah umat kepunyaannya. Kita ini adalah berharga bagi Allah. Jadi menjalani kehidupan ini, mari tetap semangat. Mari tetap beriman kepada Tuhan. Mari tetap punya pengharapan yang pasti bahwa kita punya Allah yang selalu menyertai kita karena kita berharga di hadapan Tuhan. Mengapa kita berharga? Karena kita ini adalah kepunyaannya. Kita berharga bagi Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan pada saat ini menguatkan kita untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Allah yang Maha Pengasih itu. Karena kasih-Nya lah sehingga kami boleh diperkenan untuk boleh terus berkarya, melanjutkan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Sekalipun banyak tantangan, tetapi kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Kami tahu Tuhan bahwa kami adalah umat yang sangat berharga bagi Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk terus punya pengharapan di dalam menjalani kehidupan ini. Engkau menolong seluruh umat-umat-Mu Tuhan, seluruh jemaat-Mu, agar terus punya pengharapan bahwa kami menjalani kehidupan ini karena kami berharga di hadapan Tuhan. Jadi kami tidak perlu takut karena kami ini adalah kepunyaannya Tuhan. Kami berharga bagi Allah. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati seluruh jemaat untuk terus menjalani kehidupan hari ini. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.